Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memperhatikan kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Senang apa tidak? Sudah siap? Sebelum kita melihat video pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Sudah basmalah kok ya. Diperhatikan. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaul, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyabunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar mengoceh tentang firman-Nya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemarin minta upah kepada kami. Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertobatlah kalian. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali, dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halang kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kamu. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana akal sehat mereka?
Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpanan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong sama itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kami yang tertinggal kecuali istrinya. Hah? Jadi kalian? Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Akan bicara, ingin kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggalkannya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sia-sia? Pada malam itu juga, Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka, tatkala datang azab kami jadikan mereka mulut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami menjadi mereka yang batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyaksikan kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Tadi Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaum apa? Pinter, hebat pada kaum Sodom. Kaum Sodom menerima dakwahnya Nabi Lut apa tidak? Tidak. Bagaimana sikapnya? Sombong. Dari hikmah kita menteladani kisah Nabi Lut apa tadi? Kita tidak boleh menantang azabnya Allah. Kita harus memiliki sikap baik, disiplin, sabar. Tadi Nabi Lut sikapnya bagaimana kepada kaum Sodom? Sabar ya. Tadi Nabi Lut dengan menghadapi sikapnya kaum Sodom itu sabar. Kalian juga seperti itu ketika menghadapi ya suatu masalah harus sabar. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya ketika sakit berarti kita juga harus bersabar. Keteladanan Nabi Lut ada beberapa ya yang bisa kita teladani. 1. Memiliki sikap disiplin. 2. Berani dalam berdakwah. 3. Kesabaran dalam syiar agama. Yang keempat, pengorbanan diiringi dengan keikhlasan hati. Yang kelima, sabar menghadapi cobaan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melihat dan mengetahui hikmahnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Siapa yang mau pulang angkat tangan? Saya. Anteng-antengan. Sudah tertib? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan lagu? Yo ayo kita bersama menuntut ilmu agama dan pengetahuan. Cobalah lihat orang berilmu menjadi pandai dan berguna. Boleh pulang.